Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem proyeksi peta. Sebelum itu, kenalkan nama aku Muhammad Maulana Baturi dan rekan aku Ahmad Akmal Faridzi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video materi. Kita akan membahas sebuah materi tentang sistem proyeksi, yang dimana di sini itu adalah mata kuliah dari proyeksi peta. Nah, jadi di sini kita ke pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana di sini adalah latar belakangnya. Jadi kita itu harus tahu dulu apa sih dari proyeksi Mercator dan proyeksi transverse. Jadi yang pertama itu adalah proyeksi Mercator. Itu adalah metode proyeksi peta silinder yang dikembangkan oleh Gerardus Mercator pada tahun 1569. Dalam proyeksi ini, silinder menyentuh permukaan bumi di sepanjang ekuator, menghasilkan peta di mana meridian atau garis bujur tampak sebagai garis vertikal lurus dalam paralel garis lintang. Yang kedua itu ada proyeksi transverse Mercator, adalah varian dari proyeksi Mercator yang diputar 90 derajat sehingga silinder menyentuh bumi di sepanjang meridian pusat atau garis bujur tertentu. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maulana. Oke, lanjut ke tujuan praktikum. Yang pertama, memahami karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transverse Mercator, UTM, dan TM3. Yang kedua, menilai penerapan praktis masing-masing proyeksi dalam pemetaan dan aplikasi geografis di Indonesia dan di tingkat global. Dan yang ketiga, menyusun solusi untuk masalah yang dihadapi dalam menggunakan berbagai sistem proyeksi dalam pemetaan dan analisis data geografis. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal dari pertanyaan hasil diskusi kami. Nah, soal nomor 1. Bagaimana distori berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Untuk Akmal, boleh dijawab? Terima kasih. Jadi ini adalah proyeksi Mercator itu sendiri, yaitu distorsi minimal di sepanjang ekuator atau garis pusat horizontal. Distorsi area dan bentuk meningkatkan secara eksponensial dengan jarak dari ekuator menuju kutub, membuat daerah kutub tampak lebih besar. Misalnya di Greenland terlihat sebesar Afrika pada jarak ekstrim. Proyeksi ini tidak cocok untuk peta polar karena distorsi ekstrimnya. Lalu ada proyeksi transverse Mercator, distorsi minimal di sepanjang meridian pusat atau garis pusat vertikal seperti garis bujur tertentu. Distorsi meningkat dengan jarak dari meridian pusat ke arah timur atau barat, dengan area di dekat pusat pertahankan baik, tetapi daerah tepi 500 sampai 1000 km dari pusat mengalami pembesaran skala horizontal dan distorsi area secara keseluruhan. Distorsi lebih terkendali karena dirancang untuk zona sempit. Next. Oke, lanjut soal kedua. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Akmal, boleh dijawab? Jadi kan tadi ada proyeksi Mercator dan proyeksi transverse Mercator. Nah, untuk proyeksi Mercator sendiri itu lebih baik untuk peta dunia atau navigasi global seperti peta laut, aeronautika, atau aplikasi GPS lintas benua. Cocok untuk wilayah tropis atau ekuatorial di mana distorsi rendah karena mempertahankan arah konstan, roof lines sebagai garis lurus dan mudah dipahami. Nah, untuk proyeksi transverse Mercator sendiri itu lebih baik untuk peta wilayah lokal, pemetaan kadaster, atau topografi skala besar. Digunakan untuk sistem seperti UTM, untuk survei tanah, peta militer, atau GIS perkotaan karena akurat untuk koordinat presisi dalam meter dengan distorsi minimal di zona 6-8 derajat lebar. Maulana, aku mau nanya nih, mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Oke, terima kasih Akmal. Aku akan menjawab. Transfer Mercator sering digunakan untuk daerah yang memanjang utara selatan, misalnya Norwegia, Chili, atau zona UTM di Amerika Utara. Karena meridian pusat dapat disesuaikan sejajar dengan arah panjang wilayah.
Ini minimalkan distori di sepanjang sumbu utara selatan, di mana fitur geografis utama, sungai, atau pegunungan berada dalam sistem seperti UTM. Bumi dibagi menjadi zona 6 derajat lebar, memungkinkan pemetaan akurat untuk survei, navigasi darat, dan aplikasi militer tanpa distori berlebih di tepi zona. Berbeda dari Mercator standar yang distorinya tinggi di kutub. Lanjut nomor 2, kita masuk ke penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Untuk soal pertama nih Maulana, kan ada pertanyaan, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. TM3 atau Transverse Mercator dengan zona 3 derajat atau bujur lebih cocok untuk Indonesia karena negara ini terletak dekat Khatulistiwa dan memanjang dari barat ke timur sekitar 15 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Zona 3 derajat yang lebih sempit memungkinkan setiap zona mencakup area yang lebih kecil sekitar 200 sampai 300 km lebar, sehingga distori geografis lebih terkendali dibandingkan UTM zona 6 derajat yang lebih luas dan dapat menyebabkan distori signifikan di tepi zona yang untuk wilayah Indonesia yang berbentuk panjang timur barat. UTM meskipun global dirancang untuk zona 6 derajat yang lebih cocok untuk daerah utara selatan, sedangkan TM3 disesuaikan untuk bentuk Indonesia, menghindari distori berlebih di daerah tropis dan memungkinkan pemetaan yang lebih akurat untuk administrasi pertanahan skala nasional. Baik, saya akan mau bertanya nih sama dirimu Akmal. Apa sih keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi izin menjawab ya. Jadi keunggulannya itu TM3 itu memberikan akurasi tinggi untuk koordinat presisi dalam meter, ideal untuk pemetaan kadaster dan administrasi tanah karena mempertahankan bentuk lokal atau konformal dan meminimalkan distorsi di pusat zona. Ini memudahkan integrasi dengan sistem GIS dan survei tanah serta mendukung pengukuran area yang akurat untuk sertifikasi tanah. Selain itu, TM3 memungkinkan pembagian Indonesia menjadi zona yang lebih banyak, sekitar 15 zona, sehingga setiap provinsi dan wilayah dapat dipetakan dengan distorsi rendah, meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data pertahanan nasional atau BPN. Untuk tantangannya sendiri itu adalah penggunaan zona 3 derajat itu menghasilkan lebih banyak zona atau membutuhkan 15 zona untuk Indonesia yang dapat menyebabkan kompleksitas dalam menggabungkan data antar zona seperti saat membuat peta nasional atau lintas provinsi. Tantangan lain termasuk kebutuhan perangkat lunak khusus dalam transformasi koordinat, potensi kesalahan manusia dalam pemilihan zona, dan biaya tinggi untuk survei ulang jika data lama tidak dikompatibel. Di daerah pegunungan atau kepulauan, variasi elevasi dapat menambahkan distorsi vertikal yang perlu dikoreksi. Lalu, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distori dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Oke, baik. Jadi TM3 ini mengurangi distorsi dengan membagi Indonesia menjadi zona sempit 3 derajat bujur, sehingga meridian pusat setiap zona sejajar dengan arah panjang timur barat negara. Distorsi minimal di pusat zona di mana sebagian besar pemetaan dilakukan dengan peningkatan distorsi hanya tepi zona sekitar 150 km dari pusat. Untuk skala besar misalnya 1:5.000 hingga 1:25.000. Ini mempertahankan akurasi bentuk dan area tanah, menghindarkan pembesaran skala horizontal seperti pada proyeksi yang lebih luas. Di manakah proyeksi ekuator seperti Mercator, TM3 lebih cocok untuk Khatulistiwa karena tidak membesar di kutub, memungkinkan pemetaan tanah yang presisi untuk sertifikasi dan administrasi dengan distorsi kurang dari 1% di zona pusat untuk jarak hingga 100 km.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.